Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pelaju 02, Ibu Haja Namsia SPD MPD, yang pada kegiatan saya ini sangat mendukung sekali. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui, dalam kegiatan apapun kepala sekolah kita ini selalu mendukung penuh. Terbukti telah ada 2 orang guru penggerak di sekolah kita, dan saya salah satunya masih calon guru penggerak. Dan dengan dukungan yang besar seperti itu, mudah-mudahan menjadi motivasi Bapak Ibu sekalian untuk ikut serta dalam kegiatan guru penggerak. Semangat Bapak Ibu! Yang saya hormati pula Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kegiatan siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan siang hari ini menjadi bermanfaat buat sekolah kita, dan keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk datang pada kegiatan hari ini menjadi catatan amal ibadah yang nanti akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan mendefinisikan tentang penerapan budaya positif pada lingkungan belajar. Kita mulai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sutulodo Ingmadia Mangun Karso Tutuli Handayani adalah suatu semboyan pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang sangat sering kita dengar. Sudah tahu artinya Bapak Ibu? Barangkali ada yang sudah tahu, masa belum? Lupa Pak, kalau salah. Lupa. Yang pertama, Ingarso Sutulodo di depan menjadi teladan. Ingmadia Mangun Karso di tengah menjadi penggagas atau pemberi ide. Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan atau memberikan motivasi. Terlihat atau terdengar sangat familiar, namun untuk menerapkannya, mengimplementasikannya dalam pembelajaran kayaknya tidak sesederhana itu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu filosofi Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tugas kita sebagai guru sangat berat Bapak Ibu sekalian, yaitu mempersiapkan masyarakat yang bermartabat, yang memiliki pendidikan yang baik, sehingga terciptalah nanti masyarakat yang baik dalam kehidupan kita. Selanjutnya, filosofi Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan atau mengatakan bahwa pendidikan adalah pendidikan yang menuntun. Apa itu pendidikan yang menuntun? Anak-anak murid kita sudah dilahirkan di dunia ini bukan seperti kertas kosong, tapi mereka sudah memiliki potensinya masing-masing. Namun masih samar potensinya, jadi belum dapat kita kenali. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara ini mengajarkan kita untuk menuntun potensi pada anak-anak murid kita dengan menebalkan melalui proses pembelajaran yang kita laksanakan sehari-hari. Juga pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Sudah sering Bapak Ibu sekalian mendengarnya. Kodrat alam, kita harus mengetahui latar belakang anak. Kita juga harus menyesuaikan pendidikan atau pembelajaran yang kita sampaikan pada anak-anak murid kita. Kita di daerah perkotaan harus menyesuaikan pendidikan yang kita sampaikan. Berbeda dengan halnya ketika kita menyampaikan pendidikan terhadap anak-anak di pegunungan misalnya. Lebih cocok kita menyampaikan pendidikan yang berkaitan atau berkonotasi tentang alam.
Adapun di perkotaan kita harus menyesuaikannya dengan kehidupan di perkotaan, misalnya cara menggunakan transportasi massal dengan baik dan seterusnya. Lalu pendidikan budi pekerti. Nah, inilah nilai-nilai kita sebagai guru yang harus kita miliki. Yang pertama, berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Tadi sudah disebutkan atau disinggung oleh kepala sekolah, ada kegiatan gerak jalan. Lalu guru olahraga diminta untuk menyiapkannya. Tolong Bapak Ibu guru berkolaborasi dengan guru olahraga dalam menyiapkan anak-anak yang mengikuti kegiatan gerak jalan. Itu juga merupakan nilai kolaborasi yang harus kita miliki sebagai guru, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang akan kita pelajari, yaitu budaya positif yang mudah-mudahan di sekolah kita bisa diterapkan dengan baik. Amin. Sebelum kita membahas ke materi, saya akan menyampaikan pertanyaan pemantik. Di sini ada 3. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju? Yang setuju coba. Yang setuju angkat tangan. Yang tidak setuju angkat tangan. Oh, berarti banyak yang tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju Bapak Ibu? Banyak yang setuju ya. Coba saya ingin tanggapannya. Siapa yang siap kasih tanggapan untuk ketiga hal ini? Kenapa setuju dan kenapa demikian? Bu Sri mungkin? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya sebenarnya sih namanya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya itu lebih sedikit setuju kok. Karena apa Pak Ahmad Herani? Karena kalau misalkan anak terus-terusan kita apa bahasanya ya? Saya mat gitu kan. Dimanja banget itu anak juga tidak bagus gitu. Karena kalau sesalah apapun anak jangan terlalu aduhnya gini. Oh tidak, memang harus lebih baik dikasih hukuman yang tepat dan bagaimana ya? Yang baiklah, bukan hukuman menyiksa anak ya. Seperti itu. Terima kasih. Boleh minta tepuk tangannya buat Bu Sri. Ya baik, nanti kita lihat apakah hal ini itu tepat atau tidak tepat Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus mengenali nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini dari Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya pada tahun 1984. Yang selanjutnya adalah dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi dalam menerapkan disiplin positif, kita harus membangunkan motivasi intrinstiknya, membangunkan motivasi dalam diri anak itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Jadi gimana caranya yang akan kita terapkan, yang akan saya paparkan saat ini, gimana caranya kita bisa membangun motivasi dalam diri anak dalam menerapkan sifat-sifat positif
yang diyakini mulia oleh anak tersebut, anak-anak murid kita. Dan yang kita kenal nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak di Indonesia itu kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Sudah hafal ya Bapak Ibu ya? Tidak akan saya suruh bernyanyi pelajar profil Pancasila. Jadi Bapak Ibu silakan dilihat profil pelajar Pancasila di sini, beriman, bertakwa dan seterusnya. Tidak hanya itu ternyata nilai-nilai kebajikan. Di beberapa organisasi atau institusi juga ada nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan. Sudah sangat familiar, cuma yang kita selama ini lebih banyak kenal adalah pelajar profil Pancasila. Di sini dari NIPO Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan seterusnya. Lalu dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab dan seterusnya. Lalu dari The Seven Essential Virtues ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat dan seterusnya. Sangat banyak nilai-nilai kebajikan universal yang harusnya kita dapat terapkan di murid-murid kita Bapak Ibu. Nah lalu selanjutnya adalah disiplin positif. Makna disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang kita bayangkan? Peraturan. Ya, kedisiplinan itu sangat erat kaitannya dengan peraturan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ketika tidak disiplin, maka dihukum. Makna disiplin sebenarnya, ini masih kebiasaan kita. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Anak harus memakai baju rapi itu agar patuh pada gurunya. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya anak-anak kalau harus disiplin, lalu untuk menegakkan disiplin tersebut, anak menjadi tidak nyaman. Nah, makna disiplin sebenarnya adalah berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Jadi yang tadi di awal kita singgung bahwa kita harus menghidupkan motivasi intrinsik dalam menerapkan disiplin itu berhubungan dengan ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak akan menghargai nilai-nilai kebajikan tadi. Lalu dengan kesadaran itulah anak-anak akan menjalani kedisiplinan itu dengan sendirinya tanpa kita paksa dan seterusnya. Jadi seharusnya disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Oke Bapak Ibu sekalian, kita coba permainan sedikit ya. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Bapak Ibu silakan berpasangan, lalu ada yang berperan menjadi si A, ada yang berperan menjadi si A, dan ada yang berperan menjadi si B. Sobeklah secari kertas kecil, lalu sobekkan kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya, satu pasang satu. Iya. Tuliskan sesuatu yang paling berharga buat Bapak Ibu. Benda atau sesuatu terserah. Yang paling berharga.
Misalnya, ya boleh. Dan sesuatu orang bebas. Yang paling penting adalah yang paling berharga buat Bapak Ibu sekalian. Boleh, boleh. Iya. Yang sangat berharga. Ditulis aja yang paling berharga buat Bapak Ibu itu ditulis. Enggak, tuliskan satu. Lembar berdua atau satu orang satu? Satu kertas, dua orang berpasangan. Oh, Nah, Kan beda, aku punya kemauannya. Iya, beda keinginannya. yang tadi kan saya bilang suruh berperan sebagai A dan B. Nah, yang A yang menulis sesuatu yang berharga. Yang A silakan menulis sesuatu yang berharga. Lalu sudah Bapak Ibu? Belum? Yang A dan yang B Aku A nomor dan yang C. yang B berusaha merebut. C. Nah, yang B berusaha merebut sekuat mungkin. Boleh menyuap, boleh menghardik, boleh merayu, segala macam cara dilakukan. Gua kasih aja tuh. Walaupun dirayu Ya, boleh menyuap, boleh merayu, boleh menghardik, boleh mengancam. Oke. Oke, cukup Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Nggak dikasih. Ada yang dikasih? Ada yang dibuka, ada yang tidak dibuka. Kemungkinan jawaban kita terhadap itu bervariatif. Yang pertama, mungkin jawaban kita akan bervariasi antara bersedia membuka seperti Ibu Sri dan Pak Nan. Ada yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Nah, seperti sebagian besar dari kita di sini. Yang kedua, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, Bapak Ibu? Si A atau si B? Ya, betul. Yang memegang kontrol adalah si A. Yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya? Si B. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol, yang A tadi. Lalu apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan? Tadi ada yang buka, ada juga yang tutup. Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nah, begitupun murid Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya murid yang ketika kita menerapkan disiplin, yang memegang kontrol adalah murid Bapak Ibu. Nah, pemahaman kita adalah kita yang terkadang kita menganggap bahwa kita yang memegang kontrol tersebut. Padahal murid yang mengontrol dirinya sendiri. Apakah murid itu bersedia atau tidak, itu bagaimana motivasi eksternal yang datang dari guru menjadikan murid itu patuh pada kita. Entah itu dengan hukuman, entah itu dengan penghargaan. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kagak pakai sepatu hitam akan dihukum. Anak-anak takut nggak Bapak Ibu? Intristik eksternal atau internal motivasinya? Eksternal, karena dia takut sama guru. Betul Bapak Ibu. Yang ingat sekali lagi, yang perlu kita tumbuhkan adalah motivasi internal. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Sesungguhnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Stimulus respon kebutuhan kita sama. Tapi teori kontrol mengatakan bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Mohon maaf ya Bu, beli semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrol
setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah suatu adab pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah ini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah ini adalah motivasi eksternal. Biasanya ada hal yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan. Contoh, anak tidak datang tepat waktu, dihukum, dan seterusnya. Untuk mendapatkan imbalan orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini kalau ada hadiahnya ya Bapak Ibu ya. Ini pun masih motivasi eksternal. Nah ini tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah tujuan disiplin positif, yaitu motivasi dari dalam diri atau motivasi internal. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Itu yang namanya merdeka, Bapak Ibu. Ketika kita diperintah, mungkin kita dikatakan tidak merdeka. Tapi bahkan ketika kita tidak bisa memerintah diri kita sendiri untuk berbuat hal-hal positif, itu juga bukan sifat merdeka atau sesuatu yang dianggap merdeka, Bapak Ibu sekalian. Contoh kasus, Ibu Anas, guru kelas 2 SD. Di sini kelas 2 SD siapa, Bapak? Ibu Sri. Terus siapa lagi? Bu Lilis dan Bu Tarsa. Kenal sama Ibu Anas tuh? Nah, mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Sering kejadian begitu Bapak Ibu? Sering. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas kita tidak dapat mulai tepat waktu karena Bu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Artinya, akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Jadi Bu Anas memberikan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas, usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dari tadinya berantakan, lalu diiming-imingi dengan stiker bintang dan anak-anak rapi, tapi setelah itu Bu Anas sakit dan digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak tahu tentang stiker bintang itu dan akhirnya anak-anak berantakan atau tidak disiplin dalam masuk ke kelas. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hanya terpaku Gimana? hanya terpaku dengan Bu Anas saja. Betul. Apresiasi aja. Karena diberikan penghargaan. Apresiasi aja. Hanya mendapatkan reward baru anak-anak rapi Bapak Ibu. Sama kayak
Kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Tadi stiker bintang tadi Bapak Ibu. Berarti itu eksternal atau internal Bapak Ibu? Dari luar atau dari dalam diri murid? Dari luar. Ternyata penghargaan pun belum bisa buat menumbuhkan motivasi internal murid Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya, contoh kasus selanjutnya. Terima kasih Pak Adnan telah memberikan mic. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia memilih lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno sedang menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang gagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak Ibu sekalian, tindakan Pak Seno terhadap IPA sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Sebuah hukuman ya Bapak Ibu. Ini adalah tindakan-tindakan guru yang merupakan hukuman dan konsekuensi. Pencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" dan seterusnya, itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan, itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up, itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas yang dicoret-coret, punya temannya dicoret-coret, nah itu konsekuensi Bapak Ibu. Jadi dia harus mengganti kertas yang dicoret-coret, kertas temannya yang dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 10 menit karena terlambat untuk pelajaran PJOK, itu juga konsekuensi Bapak Ibu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bapak Ibu sekalian, yang Pak Seno lakukan untuk menyuruh muridnya maju ke depan dan menunjuk hidungnya, itu malu luar biasa. Mungkin tidak secara fisik murid tersebut tersakiti, tapi secara verbal, secara mental dia akan tersakiti. Sesuatu harus terjadi untuk konsekuensinya. Membuat anak sakit fisik maupun hati. Ini hukuman yang seperti tadi. Anak akan membenci kedisiplinan. Jadi disuruh disiplin, anak malah menjadi challenge buat dia. Aku harus bisa begini, harus begitu. Saya punya kutipan dari pengalaman saya lokakarya kemarin. Bapak Ibu tahu rem di motor nggak Bapak Ibu? Tahu ya. Fungsi rem itu untuk apa sih Bu? Untuk berhenti. Bu Tasya coba. Rem itu, fungsi rem itu untuk apa Bu Tasya? Untuk memperlambat laju jalan. Untuk memperlambat laju kendaraan. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa rem itu untuk mengebut. Itu sudut pandangnya yang diubah. Kenapa demikian? Karena ketika tidak ada rem, orang tidak akan bisa ngebut. Takut dia ngebut. Tapi ketika ada rem, karena dia tahu akan bisa berhenti dengan rem, maka dia ngebut. Sudut pandangnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, bisa jadi anak-anak kita ini akan membenci kedisiplinan yang seharusnya mereka lakukan dengan motivasi dalam diri mereka, karena itu kan nilai-nilai kebajikan ya.
Masa malah dibenci? Untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan masa harus dibenci? Tapi hal tersebut bisa saja terjadi ketika kita sebagai guru salah mempraktekannya. Lanjut ya Bapak Ibu. Terlihat sekilas sepertinya konsekuensi itu sudah ideal ya buat kita terapkan di sekolah. Tapi ternyata ada hal yang lebih ideal daripada konsekuensi Bapak Ibu, yaitu adalah restitusi. Ini identitas gagalnya itu hukuman. Jadi ternyata dengan hukuman orientasinya itu lebih banyak kegagalannya Bapak Ibu. Adapun keberhasilan yang kita dapat sekalipun itu tidak berasal dari motivasi internal, melainkan motivasi eksternal. Nah, contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi tadi yang sudah kita bahas adalah sesuatu harus terjadi. Kalau tadi ada yang merobekin kertas teman, ya harus diganti temannya. Itu konsekuensi. Selanjutnya, restitusi adalah merupakan pilihan. Selanjutnya, tidak nyaman untuk murid untuk waktu yang jangka panjang. Tidak nyaman untuk murid untuk waktu yang jangka pendek. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapat keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapat ganti. Murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan, dan seterusnya Bapak Ibu. Lalu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, ini tujuan mulianya Bapak Ibu. Ketika sudah terbangun motivasi intrinstiknya atau motivasi internal dari dalam diri kita, mereka akan berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yang menjadi tujuan mereka. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi untuk penerapan disiplin nanti kita harusnya fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan kepercayaan yang tinggi. Lalu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan Bapak Ibu? Ya, karena disepakati. Contoh seperti ini. Mengapa kita harus pakai helm? Menjaga kepala, menjaga keselamatan. Ketika kita sudah sadar bahwa helm akan menjaga, meminimalisir kecelakaan yang akan kita dapatkan, perlu tidak peraturan Bapak Ibu? Tidak. Sudah tidak perlu lagi, karena apapun yang terjadi kita pakai helm. Karena kita sudah menyadari bahwa keselamatan itu penting. Jadi tidak perlu peraturan sekalipun, meskipun ada peraturannya. Tapi tidak ada peraturan sekalipun, kita tetap menggunakan helm Bapak Ibu. Iya, karena kita sudah menyadari hal tersebut adalah bernilai buat kita. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini waktu pandemi. Mengapa menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Seperti tadi helm, untuk keselamatan kita. Jadi, kalau kita sudah menyadari bahwa virus itu ada, lalu kita menjaga diri kita untuk selamat, nilainya keselamatan Bapak Ibu. Perlu tidak aturan untuk memakai masker tadi? Tidak perlu. Nah, itu yang diharapkan tumbuh dalam diri murid-murid kita semuanya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, termasuk seperti itu?
Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini contoh daripada kesepakatan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Yang merupakan keyakinan kelas dari kedua kesepakatan tersebut. Yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam. Sedangkan yang sebelah kiri, sebelah kanan ya? Yang sini. Sebelah kanan kami guru dan murid. Tepat waktu menyayangi. Yang A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Selanjutnya, menjaga kebersihan sekolah. Yang sebelahnya lagi, kami murid yang semangat belajar. Dan sebelah sana ya Bapak. Lalu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan. Nah ini, bertahan hidup itu bersifat psikologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makan itu untuk untuk bertahan hidup atau survival. Selanjutnya masuk ke dalam kebutuhan psikologis, kasih sayang, disukai dan diterima di lingkungannya dengan baik. Lalu kebebasan, yaitu menyukai hal-hal yang baru dan menarik dan mencoba-coba. Lalu kesenangan, lalu penguasaan. Bapak Ibu sekalian, barangkali murid kita ada yang melanggar disiplin, tapi terkadang kita mengabaikan alasan mereka, Bapak Ibu. Nah, seharusnya kita sebagai guru seperti apa, Bapak Ibu? Menggali kebutuhan dasar mereka, apa yang sekiranya belum terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar yang ada ini, Bapak Ibu. Bisa jadi murid-murid kita belum sarapan, lalu dia tidak bisa mengikuti upacara dengan baik. Barangkali murid kita berekonomi kurang sehingga tidak bisa membeli sepatu berwarna hitam, sehingga menjadikan mereka tidak disiplin dalam berpakaian atau memakai sepatu, Bapak Ibu. Ini sering sekali kita abaikan, Bapak Ibu sekalian. Dan kita sebagai guru sebaiknya menggali atau mencari tahu latar belakang mereka dengan mengenali kebutuhan dasar mereka, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi saya akan menayangkan beberapa kasus. Silakan Bapak Ibu sebutkan kebutuhan yang sedang atau akan seharusnya dipenuhi oleh anak-anak ini. Kasus pertama, Bimo seorang anak kelas 1 selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Ada anak kelas 1 yang sering lari keluar kelas, Bapak Ibu? Banyak. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan sering kali lari mengejarnya. Ketika Bu Ani bertanya kepada kenapa Bimo melakukan itu, jawaban Bimo adalah aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru, seru. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Dari tadi 5. Kasih sayang, terus kasih sayang dan perhatian, itu 1 ya. Terus ada lagi kesenangan, ada lagi. Nah, ternyata kesenangan Bapak Ibu. Tangan Bukansa sudah mulai masuk. Sudah mulai masuk. Selanjutnya kasus kedua, masih si Bimo. Bimo seorang anak kelas 1 selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Bu Ani bertanya, kenapa Bimo melakukan itu? Jawaban dari Bimo adalah, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti kebutuhan apa Bapak Ibu yang dibutuhkan?
dia terlihat nakal dengan berlari-lari, ternyata ada kebutuhan yang seharusnya dapat dipenuhi oleh kita sebagai bapak ibu guru. Nah itu cinta dan kasih sayang. Wah, udah banyak yang betul sekarang ini. Baru kasus 2, apalagi kalau kasusnya 75. Selamat pagi. Ya lupa. Selamat siang. Selamat pagi. Kasus yang ketiga, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Bu Rani, gurunya. Ketika ibunya bertanya kepada Dinda, kenapa Dinda benci pada Bu Rani? Jawaban dari Dinda adalah, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Pengakuan. Berarti apalagi Bapak Ibu? Ini ada 5 Bu kita. Nah, ada kasih sayang, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Kalau pengakuan berarti penguasaan ya kebutuhan saya. Ini bukan tadi. Ini ya. Apa Bapak Ibu? Penguasaan coba kita lihat. Iya, sudah betul lagi. Sudah mulai masuk nih materinya. Kasus keempat. Dinda seorang anak kelas 3 begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis, mengadu pada ibunya. Dia benci sama Bu Rani, gurunya. Ketika ibunya bertanya, kenapa benci? Aku bosan. Masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja? Berarti kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebebasan, terus? Coba kita lihat Bapak Ibu. Iya betul, kebebasan. Lalu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada posisi kontrol itu ada 5. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira kita berada di posisi yang mana Bapak Ibu? Lebih banyak yang mana kita? Menghukum atau membuat orang merasa bersalah? Kalau membuat orang merasa bersalah biasanya mengatakan gini, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi seolah-olah anak disalahkan. Iya. Nah, kita ada di posisi mana Bapak Ibu? Nah, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Teman. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana cara saya memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini Bapak Ibu adalah tujuan kita sebagai guru, yaitu dengan menempatkan diri kita dalam posisi kontrol manajer Bapak Ibu. Tujuan kita adalah manajer. Tadi konsekuensi juga sudah ada, yaitu kalau konsekuensi yang memantau ya Bapak Ibu. Ditanya anak, apa peraturannya? Kenapa tidak seperti ini? Nah, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini posisi kontrolnya yang mana Bapak Ibu? Saya kecewa sekali. Tadi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya yang mana Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Bisa dicatat Bapak Ibu. Yang pertama, membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya yang kedua, pernyataan-pernyataannya adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi mana Bapak Ibu yang mengatakan seperti itu? Membuat orang merasa bersalah. Ya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah itu yang mana Bapak Ibu? Ayolah lakukan demi Ibu. Teman berarti ya Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Nah, yang mana itu Bapak Ibu?
stiker bintang. Berarti diberi penghargaan ya. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang mana itu Bapak Ibu? Manajer. Iya. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu. Membuat orang merasa bersalah. Coba kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama adalah membuat orang merasa bersalah. Tadi betul ya, benar saya? Iya. Lanjut, kamu tidak benar melakukannya. Itu penghukum. Salah. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Itu sebagai posisi kontrol sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Tadi sebagian besar menjawab seperti itu ya. Iya. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu juga penghukum. Salah dua. Kita sering nggak mengatakan kamu selalu paling terakhir? Iya benar. Pasti hukum Paling ya. bilangnya sudah penghuni terakhir. Boleh juga. Nah, kalau kamu tidak titik-titik, saya akan diberikan hukuman untuk membuat tidak nyaman. Tapi ketika posisi kontrol manager, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Kalau manajer seperti itu Bapak Ibu, tujuan kita adalah membangun motivasi internal dari murid melalui posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu sekalian. Lalu segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan, stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan adalah bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu. Rencana apa yang kamu akan lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu semester genap nanti. Nah itu contoh-contoh pertanyaan untuk menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Baik, Bapak kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh orang lain. Bapak juga dulu pernah tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Namun tentunya kalau kita berbuat salah harus diperbaiki. Itu menstabilkan validasi tindakan yang salah. Oke. Selanjutnya menstabilkan identitas. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Nah ini Bapak Ibu, untuk menstabilkan identitas, guru berkata berbuat salah itu manusiawi dan seterusnya. Jadi tadinya anak salah, tegang, dia menjadi netral lagi hatinya Bapak Ibu, karena kita stabilkan identitasnya. Itu adalah restitusi dalam menegakkan atau menerapkan disiplin positif. Selanjutnya adalah validasi kesalahan. Ketika mereka salah, kita harus katakan dia salah. Jangan sampai kita membenarkan kesalahannya, tapi dengan kata-kata yang seperti ini contohnya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini validasi kesalahan. Apa yang penting bagi kamu dan seterusnya. Lalu menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Tadi ada keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati dan seterusnya. Oke, kita balik lagi ke kasus Bapak Ibu. Ada 75 tadi ya, kasus baru 3. Berarti sekitar 72 lagi Bu kasusnya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu,
kalau tidak bisa mengenakan sepatu dengan warna yang sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian ia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap positif kontrol apa yang diambil oleh Pak Lukman, Bapak Ibu? Hukuman. Penghukum ya, Bapak Ibu. Ini udah sesuai belum, Bapak Ibu? Yang ideal sebagai guru udah sesuai belum, Bapak Ibu? Kalau menghukum belum ya. Selanjutnya kasus kedua, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Bu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing ibu saya sampai copot 3 kali kan, 3 kancing begini, kata murid Anto. Ibu Suti pun kembali bertanya pada Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem barangkali. Mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapinya, kalau dilem akan mudah lepas kembali, Dino. Bagaimana kalau menjahitnya saja? Bersedia kamu? Dino tampak ragu-ragu. Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapinya, ya. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Bu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang meja Anto tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersendau gurau. Dalam kasus di atas, sikap posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Dino dan Anto. Bu Suti, kalau di sini Bu Siti. Bu Suti melakukan posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Manajer ya, Bapak Ibu. Nah, apa yang dilakukan Bu Suti ini adalah restitusi, Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, dia menanyakan apa namanya? Di sini, Bapak Ibu, menstabilkan identitas dengan bertanya, dengan mengatakan hal seperti itu adalah manusiawi dan membela diri adalah hal yang penting. Itu distabilkan identitas muridnya sehingga tidak lagi menggebu-gebu, Bapak Ibu. Lanjutnya, validasi kesalahan. Dia mengatakan yang salah dan menanyakan keyakinan, Bapak Ibu. Apa yang harusnya dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut.
Oke Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita adalah refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini Bapak Ibu? Ya Pak Anan, bisa pakai mic ya Pak Anan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal baru yang saya dapat dari pemaparan yang Pak Ahmad Herawi sampaikan tadi, ternyata selama ini kita sebagai guru itu belum menjalani seperti itu. Kita itu masih belum bisa membedakan antara hukuman dan tadi apa itu restitusi ya. Selama ini mungkin kita kebanyakan ke hukuman, ya, karena pengalaman atau didikan-didikan yang sebelum-sebelumnya seperti itu, ya, karena di guru pun berpikirnya untuk mendisiplinkan itu harus dengan hukuman. Ya mungkin yang sekarang kita akan lebih tahu lagi, oh ternyata salah. Mungkin itu aja hal barunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Anan. Jadi kita terbiasa dengan hukuman konsekuensi, biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, perubahan apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Bu Sekar, barangkali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali atas pembelajaran yang diberikan pada hari ini. Dan setelah saya mendengarkan pemaparan dari Pak Ahmad Herawi, ternyata perubahan yang akan kami lakukan yaitu adalah bagaimana cara merubah paradigma kami sebagai seorang pendidik agar anak tersebut dapat melakukan pembelajaran dan tentunya dapat mengerti dan mengikuti peraturan sesuai dari dirinya atau secara internal, bukan lagi secara eksternal. Jadi dia mengikuti peraturan itu bukan karena takut dengan guru, tetapi karena dia sadar bahwa hal tersebut tidaklah baik untuk dirinya. Sehingga kedepannya itu akan berarti dan tentunya lebih bermakna bagi murid tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sekar atas refleksinya pada kegiatan kita hari ini. Selanjutnya yang ketiga, menurut Bapak Ibu, bagaimana budaya positif diterapkan di lingkungan sekolah? Ada yang mau coba jawab? Bu Sri? Terima kasih kepada Pak Ahmad Herawi. Oke, menurut saya di sini bagaimana budaya positif diterapkan di lingkungan sekolah. Kalau menurut saya pribadi, agar murid disiplin dalam penerapan budaya positif, dapat digunakan kontrol sebagai manajer dan restitusi agar muncul motivasi intrinsik pada murid. Seperti itu Pak. Terima kasih. Bukan. Bu Sri luar biasa sekali Bu Sri ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hari ini kita bermanfaat. Karena udah terima kasih, berarti udah selesai. Semoga bermanfaat dan kita menjadikan murid-murid kita tumbuh motivasi intrinstiknya dalam pembelajaran di hari-hari kita sekolah. Amin. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila terlalu panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.